shot, give it all that I got. La-di-da-di-da, la-di-da-di-di. Suddenly you call my name and I lose my brain and I float. Halo teman-teman, perkenalkan nama kakak Hesti Wiyanda Arifin. Di sini kakak akan menjelaskan tentang dua konsep energi. Nah, kita akan mengenal tentang dua konsep energi. Yang pertama ada green energy atau energi hijau, dan yang kedua kakak akan menjelaskan tentang gray energy atau energi abu-abu. Nah, teman-teman di sini pasti bingung. Apa sih Kak green energy itu? Apa sih Kak gray energy itu? Baik, di sini pertama kakak akan menjelaskan tentang green energy atau energi hijau. Energi hijau adalah energi yang berasal dari tanaman hidup atau disebut biomasa yang terdapat di sekitar kita. Energi ini sangat ramah lingkungan. Mengapa bisa ramah lingkungan? Karena energi ini dihasilkan dari sumber-sumber alami seperti matahari, angin, air, biomasa, dan pemanasan bumi. Pertama, kita akan membahas tentang energi surya atau disebut juga matahari. Salah satu bentuk green energy yang paling dikenal adalah energi surya atau matahari. Mengapa? Karena energi ini melimpah di bumi. Nah, teman-teman, di sini kakak akan memberikan 3 contoh penerapan energi matahari. Yang pertama bisa dilihat ada gambar seperti papan. Nah, itu tuh disebut PLTS atau singkatan dari pembangkit listrik tenaga surya. Nah, jadi si gambar papan besar ini tuh disebut dengan panel ya, teman-teman. Nah, menggunakan panel ini bisa mengubah energi matahari menjadi listrik. Panel surya ini terdiri dari sel surya yang menangkap sinar matahari dan menghasilkan listrik tanpa polusi udara. Hebat bukan? Nah, dan yang kedua adalah bentuk kotak. Seperti yang pertama, cuman ukurannya lebih kecil dan ada lampu panjangnya. Itu disebut dengan lampu penerangan jalan atau lampu penerangan jalan tenaga surya. Lampu jalan tenaga surya sama seperti PLTS menggunakan panel surya untuk menangkap energi matahari untuk mengisi daya baterai yang kemudian digunakan untuk menerangi lampu jalan pada malam hari loh. Ini adalah solusi penerangan umum yang ramah lingkungan dan sangat hemat energi. Dan yang ketiga ada pemanas air tenaga surya. Sistem pemanas air tenaga surya menggunakan energi matahari untuk memanaskan air. Jadi, sistem ini umumnya terdiri dari kolektor surya. Apa sih kolektor surya itu? Nah, ini bentuk yang seperti serodotan ya, teman-teman, yang menangkap panas matahari dan mengalirkannya ke tangki penyimpanan air. Selain energi matahari, di sini juga kakak akan menjelaskan tentang energi angin. Energi angin juga menjadi pilihan yang favorit dalam green energy loh, teman-teman. Jadi, energi angin ini menggunakan turbin angin yang digunakan untuk mengubah energi angin menjadi energi kinetik yang kemudian diubah menjadi listrik. Keuntungan dari energi angin adalah angin sumber energi yang tak terbatas. Nah, lalu selanjutnya kakak akan menjelaskan tentang 3 penerapan energi angin. Yang pertama ada PLTA atau pembangkit listrik tenaga angin, atau yang lebih dikenal juga sebagai turbin angin. Jadi PLTA ini menggunakan angin untuk menghasilkan listrik. Turbin angin memiliki bilah-bilah yang diputar oleh angin. Nah, itu yang seperti baling-baling, itu namanya turbin angin ya, teman-teman.
menggerakkan generator untuk menghasilkan energi listrik tanpa menghasilkan polusi udara. Lalu yang kedua ada pompa angin irigasi. Nah, yang gambar seperti baling-baling juga, namun di tengah sawah. Jadi, sistem pompa angin ini menggunakan angin untuk menggerakkan pompa air, menyediakan air irigasi untuk pertanian atau keperluan air bersih tanpa memerlukan daya listrik yang besar. Lalu yang ketiga ada angin kapal layar. Penggunaan angin pada kapal layar menggunakan daya angin untuk menggerakkan layarnya, mengurangi ketergantungan pada mesin bahan bakar minyak, dan mengurangi emisi karbon di sektor laut. Nah, lalu ada juga energi air. Energi air merupakan contoh penting dari green energy. Keuntungan dari energi air adalah bahwa sumber daya air umumnya melimpah di banyak wilayah. Selanjutnya, kakak akan memberikan 3 contoh penerapan energi air. Yang pertama ada PLTA atau pembangkit listrik tenaga air. Jadi PLTA menggunakan energi air untuk menghasilkan listrik. Dan waduk besar, itu yang seperti bendungan, dibangun untuk menampung air. Dan saat air dilepaskan melalui turbin, energi kinetik air dirubah menjadi energi listrik. Nah, di gambar yang kedua ada PLTO, yaitu pembangkit listrik tenaga ombak. Energi kinetik ombak di laut dapat diubah menjadi listrik menggunakan teknologi pembangkit listrik tenaga ombak loh. Alat-alat seperti turbin, pelampung, atau pegas mekanis dapat digunakan untuk menghasilkan listrik dari gerakan ombak. Dan yang terakhir ada PLTS, yaitu pembangkit listrik tenaga arus sungai. Jadi, turbin air atau roda air, seperti yang digambar, dapat digunakan di sungai-sungai dengan arus yang cukup kuat untuk menghasilkan listrik tanpa memerlukan pembangunan bendungan besar loh, teman-teman. Lalu yang keempat ada energi biomasa. Selain energi utama yang disebutkan di atas, ada juga sumber energi biomasa loh, yang merupakan bagian dari green energy. Kak, apa sih biomasa itu? Jadi, biomasa mengacu pada bahan organik seperti limbah pertanian, limbah kayu, dan biomasa tanaman yang digunakan untuk menghasilkan energi loh. Dan yang terakhir ada energi panas bumi, atau bahasa ilmiahnya adalah geotermal. Energi geotermal adalah energi yang berasal dari panas bumi di dalam tanah. Jadi bumi itu seperti mesin besar yang menyimpan panas di dalamnya. Panas ini kita bisa manfaatkan untuk membuat listrik atau untuk memanaskan air. Yeay, akhirnya pembahasan tentang green energy telah selesai. Lalu kita akan melanjutkan ke konsep kedua, yaitu gray energy atau energi abu-abu. Gray energy atau yang disebut sebagai energi abu-abu adalah istilah yang digunakan untuk menggambarkan semua energi yang diperlukan untuk membuat suatu benda atau bangunan loh. Gray energy digunakan untuk memproduksi dan memasok barang dan jasa. Contohnya adalah energi yang digunakan untuk memproduksi bahan bangunan, mobil, dan peralatan elektronik. Nah, di sini kakak akan memberikan 2 contoh penerapan gray energy. Yang pertama, ada rumah. Bayangkan, kita ingin membangun rumah. Pertama-tama, kita perlu bahan bangunan seperti batu bata, kayu, dan besi. Untuk mendapatkan bahan-bahan ini, kita harus melakukan penambangan atau penebangan pohon yang membutuhkan energi. Kemudian, bahan-bahan tersebut harus diangkut ke lokasi pembangunan menggunakan truk atau kendaraan lainnya yang juga menggunakan energi. Selanjutnya, kita memerlukan tenaga kerja dan energi untuk membangun rumah itu sendiri. Semua energi yang digunakan dari awal hingga akhir proses pembangunan disebut gray energy. Dan yang kedua, ada buku.
Bayangkan kita ingin membuat buku. Untuk membuat buku, kita membutuhkan pohon atau kayu sebagai bahan untuk kertasnya. Pertama-tama kita harus menebang pohon, lalu mengangkutnya ke pabrik kertas. Di pabrik kertas, kita menggunakan mesin dan energi untuk mengubah kayu menjadi kertas. Setelah itu, kertas harus dikirim ke tempat cetak dan akhirnya sampai ke toko buku. Ketika kita membeli buku itu, kita juga menggunakan energi untuk pergi ke toko atau mendownloadnya. Semua energi yang digunakan dalam setiap langkah itu yang disebut grey energy. Dengan memahami konsep grey energy, kita dapat lebih menyadari bahwa setiap produk atau proyek memiliki dampak lingkungan, tidak hanya saat digunakan saja, tetapi juga sepanjang siklus hidupnya, mulai dari pembuatan hingga pembuangan. Salah satu cara untuk mengurangi grey energy adalah dengan menggunakan bahan bangunan yang ramah lingkungan seperti bahan bangunan yang didaur ulang atau bahan bangunan yang membutuhkan sedikit energi untuk diproduksi. Nah, jadi kesimpulannya, konsep energi hijau baik untuk bumi karena tidak akan mengakibatkan efek buruk pada lingkungan. Selama pemakaiannya tidak berlebihan ya, sedangkan energi abu-abu dapat memiliki efek buruk pada lingkungan. Jadi kita harus berusaha menggunakan lebih banyak energi hijau dan menciptakan barang-barang dengan lebih sedikit energi abu-abu untuk menjaga bumi kita tetap indah. Terima kasih teman-teman atas perhatiannya. Semoga teman-teman paham ya apa yang kakak jelaskan. Sampai jumpa lagi di video kakak berikutnya. Dadah!